Baik, berjumpa kembali dalam video saya. Kali ini kita akan belajar mengenai routing protokol. Oke, routing protokol di sini kita akan membahas tentang dinamis routing ataupun routing dinamis. Nah, seperti kita ketahui, dinamis routing itu ada beberapa basis. Yang pertama adalah distance vector dan link state. Nah, penjelasannya ada di video saya sebelumnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang dinamis routing berbasis distance vector, dan di sini routing protokolnya adalah RIP. Nah, kita ketahui RIP di situ ada pembaruan ataupun penyempurnaan. Yang dulunya hanya RIP versi 1, sekarang sudah diperbarui RIP versi 2. Nah, dan mungkin ada lagi RIP NG, seperti itu, next generation. Nah, di video kali ini kita akan berbicara mengenai RIP versi kedua, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan demokan. Oke. Nah, seperti biasa kita butuh sebuah perangkat router yang saya butuhkan di sini yang otomatis saja ataupun PT router langsung ini di sini. Nah, kemudian saya butuh 3 router bebas. Yang penting kita ada variasi dalam artian untuk membedakan antara network yang berbeda, seperti itu. Karena tujuan dari routing yaitu menyatukan ataupun menghubungkan dua buah network address atau lebih yang berbeda, seperti itu. Nah, kita butuh 3 router. Kemudian kita butuh switch PT saja secara default. Nah, kemudian di sini kita butuh PC. Jadi kita butuh PC. Nah, untuk pengkabelan di sini kita menggunakan kabel kabel cross, ataupun kita gunakan kabel serial saja lah. Bebas ya pengkabelan, yang penting semua bisa terkoneksi. Kali ini saya menghubungkan dengan kabel serial. Oke. Dan di sini saya menghubungkan dengan kabel serial. Oke. Kemudian di sisi sini, saya berikan itu dulu wilayah dulu ya. Wilayah. Ini wilayah. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di sini saya butuh kabel juga. Kita sepakati yang pertama masuk ke sini ya, ke router 00 yang port yang pertama. Oke. Di sini PC ke port sisanya. Oke. Ini beres. Kemudian di sini kita butuh kabel juga, kabel strike. Ini yang diurutkan saja. Oke. Kemudian di sini tinggal dikonekkan. Nah. Oke. Nah, kita akan coba mengganti definisinya itu. Ini jadi ini Jakarta, ya, Jakarta, Semarang, Surabaya, ya, sebagai identitas saja. Nah, di router Jakarta kita akan berikan alamat network address, yaitu ini 192.168.10/24. Nih, contoh network address di daerah router Jakarta.
ke bawahnya, ke klien ataupun usernya, kita menggunakan network address 192.168.1.0/24. Oke, kemudian yang ke arah Jakarta ke Semarang, kita menggunakan network address 10.10.10.0/30. Nah, kenapa saya menggunakan di sini /24 dan ini 30? Karena untuk efisiensi komunikasi antar router hanya membutuhkan 2 buah IP saja. Kenapa saya menggunakan /30? Karena untuk efisiensi aja, efisiensi penggunaan IP. Nah, karena apa? /30 secara hitung-hitungan caranya adalah di sini kan kita ada blok IP itu 32 bit ya. Oke. 32 kurangi 30 ini ya. Subnet masknya 30 adalah 2. Nah, kemudian dengan perpangkatan 2 pangkat n, karena bilangan biner, kita menggunakan 2 pangkat n. N di sini kita ganti menjadi 2. 2 pangkat n adalah 4 ya enggak. Nah, ini adalah total IP yang bisa, total IP pada subnet mask 30. Namun ingat di sini 4 ini IP total ya. Nah, IP total ini ada komponennya, adalah IP untuk host ataupun untuk identitas perangkat, kemudian IP untuk network address, dan IP untuk broadcast address. Nah, otomatis secara default IP-nya sudah kepake 2. Dalam artian alokasinya ada total 4 dikurangi 2. Karena untuk broadcast address dan network address, jadi sisanya adalah 2 IP. Nah, 2 IP ini ataupun 2 IP host ini bisa digunakan untuk perangkatnya ataupun mengidentifikasi perangkat networknya, entah misalnya router ataupun IP apapun, intinya yang bisa digunakan di IP 2 IP ini yang bisa digunakan untuk hostnya. Nah, host di sini adalah di sisi SE20 dan di sini SE20 untuk di router Semarang, di router Jakarta dan di router Semarang. Kan total 1, ini 2. Nah, ini sehingga efisiensi IP yang digunakan adalah /30 seperti itu. Itu tentang terkait prefix ya ataupun subnet mask. Nanti ya kita bahas lebih rinci di video lain seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Oke, di sini saya antara Semarang dan Surabaya saya menggunakan network address yaitu 20.20.10.0/30 ya. Oke, untuk di area di Surabaya saya menggunakan 192.168.2.0/24. Nah, kalau yang kita gunakan /24 ini berapa total lossnya ataupun yang bisa dipakai? Pasti banyak sekali. Coba kita sedikit membahas ya. Nah, ini /24 tadi aturannya gimana? 32 bit kurangi 24 berapa? 8 ya. Total hostnya 2 pangkat 8 sekitar berapa tuh ya, 100 berapa lah, sekian ya, banyak lah ya. Nah, seperti itu. Beda dengan yang 30. Memang biasanya ini untuk settingan antar router seperti itu. Oke, itu terkait hitungan. Baik, lagi ke ini, ke topologi kita. Oke, kita sudah mendefinisikan area Jakarta dan Surabaya ya, dengan network sekian dan sekian. Nah, selanjutnya kita selesaikan dulu konfigurasi di sisi Jakarta. Saya berikan informasi dulu. Ini adalah RIP versi 2, routing dinamis, routing
dinamis RIP versi 2 RD ya. Ini routing dinamis RIP versi 2. Oke. Kita masuk dulu ke router Jakarta dengan mode CLI no seperti biasa ya. Enter. Di sini tampilan mode global, enable, kita masuk ke mode config, configuration. Nah, kita masuk mengkonfigurasi interface-nya, yaitu di sini ada interface serial 20 dan fast ethernet 00. Kita ke interface serial 2/0. Nah, kemudian kita berikan IP address-nya, IP address 10.10.10.1. Ini IP address-nya. Kemudian kita berikan netmask-nya 130 adalah 255.255.255.252. Kemudian kita hidupkan no shutdown itu. Oke, sudah. Kemudian kita ini settingan interface SE20 sudah beres. Kita mengkonfigurasikan fast ethernet-nya. Masuk ke interface ataupun INT FA 00. Oke, IP address, karena ini sudah masuk ke ranah bawah ataupun ke sisi user, kita menggunakan network address 192.168.1 ya. Oke, 192.168.1.1. Kita sepakati alamat pertama sebagai alamat interface pada router. Kemudian netmasknya 24 adalah 255.255.255.0. Aktifkan dengan cara no shut. Oke. Nah, ini dia mulai bringing up ataupun mulai blinking ya. Oke. Kemudian kita masuk mengkonfigurasi ke PC 2. Oke. Desktop IP configuration. Ingat di sini areanya adalah network address-nya adalah 192.168.1.0 ya, size 24. Jadi IP address-nya adalah 192.168.1.2 karena yang satu tadi sudah digunakan untuk dari perangkat fast ethernet. Oke. Jangan lupa kita masukkan gateway-nya, karena apa? PC ini akan keluar dari network-nya, dari dari lingkungan networknya menuju ke dunia luar ataupun network lain, harus punya pintu keluarnya. Pintu keluarnya itu berada di depan dari PC 2 itu. Apa itu? Interface yang di depannya adalah interface FA00. Berapa IP FA00 di router Jakarta? IP-nya adalah 192.168.1.1. Nah, oke, kita cek koneksi dulu antara PC dan router dalam satu wilayah harus terhubung. Oke, dengan cara tes PDU ini ya, add simple PDU. Oke, PC ini kedua ke router Jakarta. Oke, successful. Oke, kalau sudah beres. Oke, kemudian kita beranjak ke router Semarang. Oke, nah ke tab CLI, kemudian no, enter, kita enablekan, masuk ke mode config, konfigurasi terminal. Oke. Nah, di router Semarang, interface yang berada ataupun yang berhadapan di tetangganya, ini kan dia punya dua tetangga nih, Jakarta dan Surabaya. Kita selesaikan dulu di arah sebelah kiri ataupun di arah Jakarta. Interface yang berhadapan dengan router Jakarta yaitu interface SE20, di mana masih dalam satu network address dari 10.10.10.0. Oke, tadi kita sudah mengkonfigurasikan IP yang pertama adalah di SE202 ini ya. 202 20 itu 10.10.1 ya. Nih. Oke, kemudian di sisi depannya ataupun di sisi router Semarang, berarti kita harus mengkonfigurasikannya 10.10.10.2. Oke, jangan bingung ya. Oke, kita masuk ke interface yang menghadap ke Jakarta. SE200. Oke, kemudian IP address
berapa? 10.10.10.255 netmasknya 255 karena saya 30. Kita aktifkan no shutdown. Oke, sudah nyala hijau. Oke, perlu kita ketahui bahwa di sini ada sebuah interface. Interface-nya apa? Adalah interface di sini menggunakan interface serial. Oke. Interface serial ataupun kabel serial ya, kabel serial. Kalau di sini interface-nya adalah fast Ethernet. Nah, di dalam konsep kabel serial ada sebuah namanya clock. Nah, clock itu apa namanya? Itu semacam timing pada kabel. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Ada gambar jam ini, nih, gambar ini ya, kelihatan ya. Nih. Nah, ada seperti gambar jam gitu. Nah, jika kabel serial itu ada treatment khusus, artinya dia mempunyai sebuah clocking. Nah, clocking rate. Nah, nilai clocking rate-nya ada berapa? Biasanya kita setting 64.000 seperti itu. Dimana kita men-settingnya di yang ada gambar jamnya. Jadi clocking rate ini ataupun 64.000 ini nanti kita akan setting di sebelah sini interface SE30 dan interface SE20 seperti itu ya. Oke, kita coba ya. Nah, kita masuk ke interface SE20. Nah, clock rate 64.000. Nah, ini ya SE20 jamnya ini. Oke. Tuh. Kita beralih ke sisi router Semarang, sisi arah Surabaya. Oke, ini dicatat ya. Di sini ada clocking rate, kita menggunakan kabel serial DCE. Nih informasinya. Oke, saya hapus. Oke, kita beranjak ke router Semarang ke arah Surabaya. Oke. Kita berikan alamat IP-nya. Di sini router Semarang yang ke arah Surabaya itu ada interface SE30. Jangan lupa di sini ada clock rate-nya, ada gambar jam. Oke, kita berikan alamat IP address-nya. Interface ya, sama aja interface SE30 IP address berapa tadi? Networknya di Surabaya adalah sisi ke arah Surabaya adalah 20.20.0. Jadi sebelah kiri kita menggunakan .1, sebelah kanan kita menggunakan .2. Oke, 20.20.20.1 255 255 255 5252. Kita aktifkan dengan cara no shot. Oke, selesai. Kemudian kita beranjak ke router Surabaya. Apakah ada yang terlewat? Ada. Kita belum setting clocknya karena apa? Di sini ada jam pasir kan. Nah, jadi harus kita setting clock rate 64.000. Nah, oke. 64.000. Oke. Di sisi router Semarang sudah selesai. Kemudian kita ke router Surabaya. Oke, kita akan demokan. Masuk ke Surabaya. Oke, saya geser sini aja lah. Oke, Surabaya. No. Kita geserkan biar agak enak. Oke. Kita enablekan masuk ke mode global. Masuk ke configuration. Oke, kemudian kita akan spesifik ke mode spesifik karena kita akan mengkonfigurasikan interface. Interface-nya apa? SE20 dan FA00. SE20 dia ke arah Surabaya dan FA00 dia ke arah bawah ataupun di area Surabaya untuk user di area Surabaya. Oke, kita konfigurasikan interface SE20. Nah, IP-nya adalah
berapa tadi? 20.252 ya. 255 255 255 252 dari netmask 130. Jangan lupa kita aktifkan shut. Nah, sudah change state to up, mulai berubah. Kita cek koneksi dulu yang hijau-hijau ini. Oke, dengan simple PDU ya. Klik, sukses. Oke, berarti bisa saling terhubung dalam satu network, yaitu networknya 20 20 20. Oke, kita masuk ke interface yang ke arah user Surabaya, yaitu FA00. Alamat IP-nya berapa? Di sini menggunakan network 192.168.2.0 network address-nya. Kita sepakati network yang pertama atau IP yang pertama .1 sebagai interface di sisi router. Sehingga alamatnya adalah di interface FA00 192.168.2.1.255.255.255.0. Kita aktifkan shut. Oke, sudah menyala. Kemudian kita ke PC 3. Oke. Kita berikan IP 192.168.2.2. Kita kasih gateway-nya, yaitu yang enggak keluar, bisa menggunakan interface router FA00. Kita masukkan IP-nya 121 ya tadi. Oke. Nah, sambil menunggu, oke, ini sudah hijau. Nah, secara konfigurasi satu network, secara konfigurasi interface perangkatnya sudah kita konfigurasikan IP-nya. Kita sudah define sesuai dengan topologinya. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk belajar routing dinamis menggunakan RIP versi 2 kayak gitu. Kenapa kita menggunakan RIP 2? Karena itu RIP perbaruan dari RIP versi 1. Nah, sebelumnya kita cek dulu setiap masing-masing interface ataupun perangkat komputer, perangkat jaringan dalam satu network address harus bisa saling terhubung. Tuh konsepnya dulu ya, untuk mengecek jaringan kita. Oke, kita cek dulu dari PC ke router. Oke, sukses. Nah, bagaimana dengan router sini ke sini? Nah, pasti belum highlight kan? Karena kita belum mendefinisikan routing protokolnya. Oke. Nanti di sisi router Jakarta kita akan mendefinisikan ataupun mengkonfigurasikan routing protokolnya. Oke, saya berikan catatan Jakarta ya. Jakarta itu router RIP version 2, kemudian network. Kalau di router RIP ini kita mendaftarkan atau mengenalkan network address yang ada pada diri kita. Artinya apa? Di sini router Jakarta ada berapa network address? Ada 2 network address. Yang pertama adalah 192.168.1.0/24 dan 10.10.10.0/30. Itu network address yang berada di jangkauan router Jakarta. Jadi kita harus mendefine ataupun mendefinisikan network address-nya di router Jakartanya, yaitu 192.168.1.0 itu network address-nya ya. Kemudian network address yang kedua, network 10.10.10.0. Oke. Ini untuk catatan di router Jakarta. Nah, bagaimana untuk router lainnya ataupun router Semarang ataupun router Surabaya? Di router Semarang, oke, router sama router RIP, kita router RIP version 2. Kemudian ingat network apa saja yang ada yang
network apa saja yang berada di jangkauan router Semarang. Ada dua network, yaitu 10.10.10 dan 20.20.20. Oke. Network 20.20.20.0. Oke. Oke, ini nanti konfigurasi di router Semarang. Kemudian di router Surabaya masih sama, router RIP version 2, networknya jangkauan yang berada di Surabaya ada 20.20.20 dan 192.168.2 ya. 20.20.20 dan network 192.168.2.0. Nah, ini. Oke. Oke, ini beberapa catatan terkait konfigurasi routing RIP. Nanti kita akan implementasikan, kita konfigurasikan ke masing-masing routernya. Oke, kita cek dulu di router Jakarta. Oke, kita keluar dulu. Oke, exit ya. Oke, nah informasi apa saja yang ada di router Jakarta? Kita lihat dulu, cek IP root-nya ya, ataupun routing tabelnya ya. So IP root apakah sudah ada? Belum, karena kita belum mendefinisikan routing protokolnya. Oke, Jakarta belum. Oke, di Semarang bagaimana? So IP root kosong juga karena masih connected ya, yang berada di jangkauannya kosong juga. Kemudian di Surabaya bagaimana kabarnya? So IP root masih belum juga, artinya belum di setting ya routing protokolnya. Oke, kita coba setting di router Jakarta. Nah, router Jakarta masuk ke mode konfigurasi, konfigurasi terminal. Oke, router RIP versi 2, networknya adalah 192.168.1.0. Oke, network yang kedua adalah 10.10.10.0. Oke, nah kita tinggalkan sejenak untuk router Jakarta. Kita beralih ke router Semarang. Sama, masuk ke konfigurasi terminal, router RIP versi 2, networknya ada berapa tuh? 10.10.10.0, 20.20.20.0. Nah, kita tinggalkan router Semarang, kita beranjak ke Surabaya. Oke, konfigurasi terminal, router RIP versi 2, networknya adalah 20.20.20.0. Sorry, 20 kebanyakan. Ups. Oke, 192.168.2.0. Oke, selesai. Kita coba keluar, kita coba ping 192 ataupun kita bisa 10.10.10.1 ya. Oke, sukses. Nih ya, kita coba ping untuk memverifikasi bahwa routing kita berhasil, atau kita keluar dari network address Surabaya ke arah 10.10.10.1. Punya siapa itu 10.1? Punya siapa? Kita cek dulu. So IP interface brief 10.1 ya, ini punya serial 2 nih. Nih ya, kita udah connect nih ya. Oke, kita coba ping lagi dari router Jakarta ke Surabaya dengan host user Surabaya. Kita ping dari Jakarta ke user Surabaya dengan IP 192.168.2.0.
2. Apakah berhasil? Oke, sukses, berhasil. Nah, ini kita dari Jakarta ke user Surabaya, PC3 gitu ya. Nah, bagaimana informasi tabel routingnya? Sebenarnya kita kan tabel routingnya kan kita belum ada nih. Nih kayak gini doang kan. Oke, karena yang terjangkauannya ada 2, 10, 10, 10, 10, 192.168.1. Sekarang bagaimana kondisinya? Kita lihat show IP root. Nah, muncul nih R. Apa itu R? R di sini adalah RIP. Nah, oke. RIP-nya adalah network 20 nih via 10.22 nih ya, mau ke arah 20, via-nya adalah 202 ini ya. Sini ya, dikeluarnya buat sini. Kemudian masuk ke gateway-nya sini FA00 yaitu 18 nih dan ini. Nah, gitulah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana jalur ataupun tahapan-tahapan jalur. Namanya tadi kan routing protokol kan tugasnya kan mencari jalur yang terbaik ya, atau jalur ya. Kita lihat dulu nih bagaimana sih perjalanan dari Jakarta ke user Surabaya, jalur apa saja yang dilalui, bagaimana cara ngetesnya ataupun melihatnya. Caranya adalah dengan cara trace route ya, trace route. IP Surabaya adalah 192.168.2.2. Nah, di sini nih. Ini adalah lompatan ataupun hop pos-pos yang dilewati, jalur-jalur yang dilewati dari Jakarta ke user Surabaya. Yang pertama ini 10.10.10.2 ini ya. Keluar di sini kan. Nih, 10.10.2 kan. Oke, kemudian ke 10 ke 2020 di sini ya, SE20, dan ini adalah IP-nya seperti itu. Ini pun sama, kita bisa trace route dari sini. Trace route 192.168.2.2. Trace route apa ya? Trace route apa ya? Route trace. Apa ya, saya lupa ya. Oke lah, intinya untuk mencari trace jalur-jalur apa saja yang dilewati di PC Windows, pokoknya traced ya. Oh, traced ya, traced. Nah, ini jalur-jalurnya nih. Oke, ada informasi maksimal 30 hop. Nah, di RIP ini dia maksimal hoppingnya adalah 30. Jadi mempunyai apa namanya keterbatasan hoppingnya, adapun jalur yang dilewati adalah 30 hop, seperti itu. Oke, seperti itu belajar kita mengenai routing dinamis dengan routing protokol RIP, route informasi protokol versi 2. Sekian, semoga bermanfaat.